sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kakak namanya Aulia Indra Dewi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Jravawati, biasa dipanggil Nanda. Hai semuanya, salam kenal. Halo Kak Nanda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Bianca, sering dipanggil. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahma. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Kak Rahma. Halo semuanya. Hai. Kenalin nama aku Sally dari Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Kak Sally. Halo Kak Sally. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Arkanwanto, bisa dipanggil Kang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, mungkin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sebelum masuk lagi, kakak izin mengabsen ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk semua berarti. Oke, kakak izin perkenalan dulu ya tadi. Kakak kan udah memperkenalkan diri. Nah, kakak ingin kenal kepada adik-adik nih. Oke, yang namanya Almira Darojatunisa. Kemudian Ega Ardiansa Pratama. Oh, halo Ega. Kemudian Eka Naura. Halo Eka. Eka ya? Oh, Naura. Halo Naura. Selanjutnya Habibatul Rahmah. Dipanggil siapa? Habibah. Halo Habibah. Oke, namanya bagus-bagus ya. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang sudah tahu lagu Garuda Pancasila? Sudah tahu ya? Sudah tahu semua. Oke, mungkin bisa berdiri terlebih dahulu ya. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, jadi kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Nah, sebelum itu, kakak mohon izin untuk anak-anak mengisi asesmen diagnostik yang telah kami siapkan ya. Mungkin kakak bisa membagikan. Oke, bisa disiapkan terlebih dahulu ya, pensilnya atau pulpennya. Maaf, jadi nanti untuk bintang-bintangnya bisa dicetak atau disilang ya anak-anak, jadi tidak usah diwarnai, tidak apa-apa. Nah, jadi yang pertama saya sangat suka bintang pertama mencatat, bercerita, bintang kedua bercerita, bintang ketiga menjiplak. Nah, silakan kalian sangat suka apa nih? Silakan bisa dicontek atau bisa disilang. Oke, sudah? Sudah. Oke, selanjutnya yang kedua, saya suka membaca dengan bintang pertama cepat, kemudian suara keras atau jari sebagai penunjuk. Ayo, bisa dicentang ya, dicetak atau disilang. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Sudah? Sudah, oke. Nah, yang ketiga, saya paling suka belajar dengan bintang pertama membaca, bintang kedua mendengar, dan yang terakhir bergerak. Oke, bisa dicetak terlebih dahulu. Kita baca dulu. Oke, sudah? Sudah, selanjutnya nomor 4 ya. Apabila mencatat, saya apakah banyak mencatat dengan gambar atau sedikit catat suka mendengar atau banyak mencatat tidak ada gambar? Mungkin bisa dicatat, bisa
Sudah? Oke, nah selanjutnya bisa dibalik lagi di lembar terakhir. Lembar terakhir. Dibuka ya lembar terakhir kayak warna biru. Itu kalian bisa menuliskan yang pertama nama lengkap. Bisa dituliskan terlebih dahulu. Nama lengkap kalian. Sudah, nama lengkapnya sudah ditulis? Sudah. Sudah ya. Kemudian nama panggilan. Nama panggilannya bisa ditulis terlebih dahulu. Sudah. Selanjutnya umurku. Umurnya berapa ditulis. Kemudian sudah ya. Kemudian keluargaku terdiri dari ada siapa saja. Di rumah ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak gitu, ditulis. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Kemudian yang menemaniku saat belajar di rumah, siapa yang menemani kalian saat belajar di rumah? Apakah ayahnya, atau ibunya, atau mungkin yang suka kucing, atau mungkin guru lesnya? Oke, sudah ya. Terus saya mudah memahami pembelajaran saat ini yang bawah ya, yang bawah bisa dicetak. Apakah saat mendengarkan penjelasan, atau membaca buku, atau melihat gambar, kemudian atau kegiatan dengan bergerak. Sebelumnya udah pernah dikasih pembelajaran tentang sistem pernafasan manusia belum? Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, jadi kita akan belajar kita akan belajar tentang ada fungsi organ pernafasan, kemudian ada nanti alur sistem pernafasan, kemudian juga ada gangguan-gangguan dalam pernafasan. Nah, sebelum itu, oke, jadi di sini ada yang pernah mengalami gangguan pernafasan nggak? Kayak misalnya asma atau mungkin pilek, flu gitu. Udah ada yang pernah merasakan belum? Udah pernah ya pastinya. Nah, ketika ada yang mau bercerita kak tentang gangguan pernafasan yang dialami? Tidak apa-apa, siapa? Kita kemarin mau sendiri apa kakak tunjuk aja? Ya udah, boleh, kamu boleh. Ya, nggak apa-apa. Kamu pernah mengalami gangguan pernafasan? Kayak pilek, mungkin terus kayak asma pernah? Belum? Oh, belum pernah asma. Apa? Pilek. Oh, jadi yang kamu rasakan saat pilek apa? Susah apa? Oh, susah nafas ya. Terus nggak enak ya badannya, pusing gitu-gitu. Oke, jadi benar ya adik-adik. Jadi ketika kita kita mengalami gangguan pernafasan kayak tadi, apa Nisa ya? Kayak yang tadi Nisa contohkan kayak misalnya pilek atau yang biasa bahasanya itu jadi influenza. Nah itu tuh kayak pusing, nggak enak, terus kayak mau ngapa-ngapain males, ya kan, gitu kan? Ya jadi kayak mager lah intinya buat ngapa-ngapain, terus jadi nggak bisa nafas juga gitu. Nah mungkin sekarang adik-adik bisa coba dadanya dipegang ya, sekarang dadanya coba dipegang. Terus kemudian, nah oke sudah semua, mungkin bisa kita coba nafas. Ambil oksigen dari hidung. Nah, itu bagus kan. Lagi satu kali lagi, ambil. Oke. Jadi apa yang dirasakan saat mengambil nafas? Saat ini apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Ketika yang dirasakan pasti, nah ini jadi hidungnya udaranya masuk, betul kan? Ya kan? Terus, nah mungkin dadanya juga kayak maju ya nggak? Coba dipegang sekali lagi. Nah ketika bernafas kan ini dadanya maju kan kayak, nah rasain nggak? Rasain kan? Nah. Menjelaskan apa juga kita mempelajari dari
alur sistem pernafasan ya. Tadi kan sudah dibagi sama Kak Aul ya. Nah, untuk tujuannya kita untuk mengetahui organ tubuh dalam sistem pernafasan. Dan ini organ tubuhnya nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak. Yang kedua, kita akan melakukan simulasi atau praktek. Nanti adik-adik akan maju terus akan mencoba media yang ada di depan ini ya. Nanti akan mencoba seperti ini. Nah, terus nanti adik-adik diingat ya, bisa ini menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar dengan kita mempelajari sistem organ tubuh ini, sistem pernafasan ini ya. Nah, nanti yang terakhir kita akan mengerjakan soal dari kakak-kakak yang akan diberikan. Sebelumnya nanti bisa masuk aja ya. Ini nanti dua meja di sini, jadi nanti satu meja ada yang 5 ya. Nanti sekalian ngerjain ini biar kalian tak jelasin, nanti kalian nulis biar ingat. Oke? Jadi bisa itu terlebih dahulu ya, Mbak. Coba dibalik di halaman yang terakhir. Nah, ini kan ada gambar orang, terus ada kotak-kotaknya. Nah, ini kan kotak-kotaknya udah nunjuk-nunjuk di organ-organnya. Nanti yang di atas garis ditulis nama organnya, terus yang di bawahnya ditulis fungsinya. Terus yang nanti ini ditulis pas kakak jelasin yang ini, dan yang bawah ini nanti ditulis di pas jelasin yang ini. Paham atau ada pertanyaan? Paham? Oke. Paham nggak? Oke. Yang pertama yaitu kita ada yang namanya bilatera. Apa itu bilatera? Bilatera itu adalah bilik belajar sistem pernafasan. Nah, di dalam ini kita ada dua. Yang pertama yaitu fungsi dan yang kedua alur. Yang terakhir yaitu ada gangguan pernafasan. Nah, dari fungsi ini biasanya organ pernafasan itu apa aja? Organ pernafasan itu hidung, terus ada faring, laring, nah, bulu hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang kotor. Misalnya kita lagi di luar nih, terus di samping-sampingnya ada debu-debu. Nah, ini bulu hidungnya fungsinya buat nyaring debu-debu itu biar nggak masuk ke paru-paru. Hidung tadi fungsinya untuk keluar masuk udara. Oke. Lanjut, selanjutnya yaitu ada faring. Faring itu apa? Faring itu di bagian sini yang nyambung dari mulut sini mau ke tenggorokan sini, namanya faring. Ya, yang ini sini nih. Nah, faring ini kan ada dua cabang nih. Ada dua cabang. Yang satu itu buat cabang lewat udara pernafasan, yang satu buat lewat makan. Jadi ada dari hidung sama dari mulut. Faring. Faring itu adalah penghubung dan pemisah jalur makanan dan udara. Faring adalah jalur penghubung dan pemisah antara jalur makanan dan udara. Sudah sebelumnya. Nah, selanjutnya laring. Laring itu apa sih? Laring itu di bagian sini. Nah, kayak ini bentuknya kayak apa ya? Kayak corong gitu. Nah, apa sih fungsinya laring ini? Fungsi laring adalah ya, yang ini. Pak, laring ini
ini penghubung faring dan trakea. Nah, di dalam laring ini juga ada yang namanya pita suara. Pita suara itu yang berfungsi buat kita bisa ngomong kayak gini, kita butuh pita suara. Nah ini dan coba gitu. Nah, ada yang bergetar kan? Nah itu pita suaranya sedang mengeluarkan suara. Nah, laring tadi penghubung. Laring adalah penghubung faring dan trakea. Faring dan trakea. Ada trakea. Trakea itu yang warna putih ya, yang kayak selang ini warnanya putih. Ini namanya trakea. Udah kayak gini ya. Nah, apa fungsi trakea ini? Trakea ini fungsinya untuk meneruskan udara ke paru-paru. Meneruskan udara ke paru-paru. Fungsinya untuk meneruskan udara ke paru-paru. Sudah. Oke, yang selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus itu cabang di bawahnya yang warna putih. Ada cabang dua kan ini di bawahnya. Yang yang bawah ini. Ada cabang ke sini dan cabang ke sini. Ini namanya bronkus. Kita ulang bareng-bareng. Yang pertama hidung. Hidung fungsinya untuk apa? Keluar masuknya udara. Lalu faring. Faring fungsinya untuk hidung dan pemisah makanan dan udara. Lalu ada laring. Laring itu faring dan ya. Nah, dalam laring tadi ada apanya yang buat kita bisa keluar suara ini namanya? Nah, ada pita suara. Ya, tadi urutannya ada apa aja? Pernapasan yang pertama hidung, lalu faring, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, ada yang mau nyoba ini nggak? Pencet ini. Ya tahu Enggak, ya tahu. Ini sebagai udaranya. Ada yang mau praktek nggak? Mau ditunjuk aja. Selanjutnya, kalau misalnya kita tidak bisa menjaga pernapasan, ada beberapa contoh gangguan yang dapat terjadi di organ pernapasan. Contohnya kalau musim hujan itu biasanya kan kalian batuk-batuk. Nah, itu namanya influenza. Nah, influenza itu biasanya kalau kita nyebutnya flu, Pilek, batuk pilek, dan tenggorokan. Nah, itu disebabkan oleh virus sebenarnya. Namanya influenza. Pilek kalau bahasa kalian ya pilek. Nah, selanjutnya ada asma. Asma ini adalah akibat dari penyempitan saluran pernapasan. Nah, ini bisa nggak pasti karena tidak bisa menjaga, tapi bisa dari keturunan orang tuanya. Misalnya keturunan orang tuanya ada asma, nanti bisa nurun juga. Asma itu sesak napas. Nah, itu asma. Oke, jadi kita akan praktek alur sistem pernapasannya ya. Ini kakak sudah memegang bagian-bagiannya masing-masing. Nah, jadi kalian di sini sebagai oksigen atau sebagai udara. Nah, jadi kalian mungkin bisa tadi dari mana ya? Awalnya dari mana? Misalnya mungkin kakak contohkan awalnya dari hidung. Nah, ya, ini kan ada contohnya. Nah, kalian bisa cari dulu kakak-kakak yang memegang hidung, kemudian
sini anak-anak udah belajar ini belum? Dikasih apa? Belum ya? Belum. Oke, jadi kakak ada tepuk semangat, bukan? Tepuk wow. Jadi nanti kalau kakak di depan ini bilang dikasih apa, nanti anak-anak bilangnya dikasih B, kasih O, kasih B. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Oke, kita belajar apa tadi teman-teman? Anak-anak tentang apa aja? Sistem apa? Sistem pernapasan. Lalu belajar apa yang juga tadi? Fungsinya. Terus tadi belajar gangguan pernapasan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Terima kasih ya atas partisipasinya dari anak-anak semuanya. Kalian sangat keren dan luar biasa. Bukan lagi, apakah anak-anak di sini senang bertemu dengan kakak-kakak? Baik, dan di sini kakak-kakak mengucapkan terima kasih banyak ya sama anak-anak semuanya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Baik, kakak-kakak berdiri. Sebelumnya mungkin berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan.